Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari tematik tema 1 subtema 3. Materinya tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Ya, ingat semangat belajar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anakku bisa memahami: 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian hewan dan tumbuhan langka. 2. Siswa mampu menjelaskan penyebab langkanya hewan dan tumbuhan. 3. Siswa mampu menjelaskan cara pelestarian hewan dan tumbuhan langka agar tidak punah. Hewan langka adalah hewan yang jumlahnya sangat sedikit atau sangat jarang ditemukan. Dikatakan hewan langka jika populasi hewan tersebut menurun dengan cepat dan jumlahnya di seluruh dunia kurang dari 10.000 ekor. Sedangkan tumbuhan langka adalah tumbuhan yang jumlahnya sangat sedikit atau sangat jarang ditemukan dan jumlahnya di seluruh dunia kurang dari 10.000. Berikut adalah hewan langka yang berada di Indonesia. 1. Badak bercula 1 atau dikenal dengan badak Jawa. Merupakan hewan khas Indonesia yang saat ini hanya bisa ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon, Provinsi Banten. Jumlah badak bercula 1 saat ini hanya mencapai 35 hingga 45 ekor saja. Badak bercula 1 banyak diburu untuk diambil culanya saja. Yang kedua, anoa. Anoa memiliki sepasang tanduk yang menyerupai banteng. Hanya saja ukuran anoa jauh lebih kecil dibandingkan banteng pada umumnya. Sayangnya, banyak pihak yang tak bertanggung jawab memburu hewan ini untuk dikonsumsi. Yang ketiga, orang utan. Jumlah orang utan yang terus menurun diakibatkan populasi mereka yang membutuhkan hutan lebat. Tak hanya itu, habitat mereka direbut oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk pembukaan lahan. Yang keempat, komodo. Karena kelangkaannya, pemerintah menjadikan Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur menjadi Taman Nasional dan habitat asli komodo. Salah satu yang membuat komodo sulit berkembang biak adalah komodo yang baru menetas dari telur sangat rentan dimangsa predator atau komodo yang lebih besar. Yang kelima adalah tarsius. Primata ini memiliki ciri bertubuh kecil, berwarna coklat, dengan mata besar, dan senang bergelantungan di ranting pohon, mirip seperti koala. Tarsius tidak bisa menjejakkan kakinya di tanah, karena dia terus melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Aksi pembukaan lahan hutan secara ilegal membuat populasi hewan ini makin berkurang. Alhasil, pemerintah menjadikan hewan kecil ini dilindungi. Tarsius dapat dijumpai di hutan-hutan yang ada di Sulawesi. Yang keenam adalah harimau Jawa. Banyaknya pembukaan lahan kelapa sawit secara ilegal membuat habitat harimau terganggu. Bahkan populasinya diperkirakan akan musnah pada tahun 2020 jika dibiarkan. Selain hewan-hewan yang sudah disebutkan, ada beberapa hewan lagi yang termasuk ke dalam hewan langka, yaitu burung cendrawasih, kemudian ada burung jalak Bali, kemudian ada burung elang Jawa. Tumbuhan juga ada yang mengalami kelangkaan. Yang pertama adalah pohon ulin, merupakan pohon khas dari Pulau Kalimantan. Pohon ini juga banyak dikenal dengan nama kayu besi karena kayunya sangat kuat hingga disebut besi. Pohon ulin banyak ditebang untuk keperluan konstruksi bangunan seperti rumah
jembatan, dan kapal. Pohon ini sampai sekarang masih banyak dicari orang karena harganya yang sangat mahal. Yang kedua, pohon cendana. Pohon cendana merupakan pohon khas Indonesia yang memiliki aroma wangi atau disebut dengan wangi cendana. Kayu dari pohon cendana digunakan sebagai aromaterapi, dupa, rempah-rempah, bahan aroma parfum, dan juga sebagai sangkur keris. Pohon cendana merupakan parasit, sehingga sulit untuk dikembangbiakan. Hal inilah yang membuat kayu cendana menjadi langka. Yang ketiga, bunga Edelweiss. Bunga indah ini dulunya banyak bermekaran di pegunungan Jawa, seperti Gunung Gede, Pangrango, dan Papandayan. Namun sayangnya bunga ini banyak dipetik oleh para pendaki hingga kini menjadi langka. Yang keempat adalah Rafflesia arnoldi. Meski jadi bunga besar yang memesona saat mekar, Padma raksasa ini ternyata mengeluarkan bau yang busuk loh. Meski begitu, banyak orang yang penasaran ingin melihatnya. Sayangnya, bunga ini hanya mekar selama 7 hari, kemudian mati. 5. Kantong semar. Kantong semar adalah salah satu tumbuhan langka yang perlu dilestarikan. Kantong semar punya bentuk yang unik karena akan membuka dan memangsa serangga di sekitarnya saat dewasa. Kantong semar memangsa serangga tersebut untuk memenuhi nitrogen. Yang keenam, bunga bangkai. Bunga bangkai berbeda dengan Rafflesia arnoldi. Bunga bangkai ini memiliki bentuk bunga yang menjulang ke atas dan bisa mencapai 4 meter. Bunga bangkai juga sama dengan Padma raksasa Rafflesia arnoldi, yaitu mengeluarkan bau busuk yang berguna untuk menarik serangga agar dibantu penyerbukan. Nah, keanekaragaman spesies tumbuhan dan hewan kan saat ini mulai berkurang. Kalau hal ini dibiarkan, maka akan berdampak pada kepunahan suatu jenis tumbuhan dan hewan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem akan terganggu akibat dari hilangnya komponen pembentuknya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk mencegah kepunahan? Salah satunya adalah dengan perlindungan in situ, dan yang kedua adalah dengan perlindungan ex situ terhadap tumbuhan dan hewan langka yang bertujuan untuk mencegah kepunahan pada tumbuhan dan hewan langka tersebut. Apa itu perlindungan in situ? In situ adalah perlindungan terhadap tumbuhan dan hewan langka yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Perlindungan tersebut dilakukan dengan cara konservasi tempat dan sumber daya alam tumbuhan dan hewan tersebut. Perlindungan in situ dilakukan dengan membuat hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan cagar alam. Sedangkan perlindungan ex situ adalah perlindungan yang berbeda dengan in situ. Perlindungan ex situ adalah perlindungan tumbuhan dan hewan dilakukan di luar habitat aslinya. Perlindungan ex situ dilakukan dengan mengambil tumbuhan atau hewan dari lingkungan hidup yang tidak aman dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman, serta mendapat perlindungan dari manusia. Perlindungan makhluk hidup secara ex situ dilakukan dengan mendirikan kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Ayo kita lestarikan hewan dan tumbuhan agar mereka tidak punah, sehingga tetap lestari.